Assalamualaikum. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di channel yang keren ini. Bersama saya Firman Husain. Semoga sahabatku dalam bahagia ceria selalu sehat, penuh kemudahan, limpahan karunia yang banyak, yang penuh keberkahan dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Sahabat kisahku yang berbahagia, pada perjumpaan kita kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah inspiratif yang heroik, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi Idris. Selain dikenal sebagai nabi, Nabi Idris juga merupakan seorang yang sangat ahli dalam ilmu pengetahuan. Ia dipercaya sebagai manusia pertama yang memperkenalkan seni menulis, sesuatu yang kemudian berkembang menjadi metode komunikasi tertulis yang penting bagi perkembangan peradaban manusia. Penemuan ini memungkinkan umatnya untuk menyimpan pengetahuan dan hukum-hukum Allah dalam bentuk tertulis. Tidak hanya itu, Nabi Idris juga dikenal sebagai ahli astronomi dan matematika. Dikisahkan bahwa ia adalah orang pertama yang memperkenalkan cara-cara menghitung pergerakan bintang, kalender, dan memahami musim-musim, yang menjadi pengetahuan penting bagi kehidupan pertanian umatnya. Ilmu yang diajarkannya sangat berpengaruh pada perkembangan budaya dan peradaban manusia setelahnya. Pendakian Nabi Idris ke langit. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nabi Idris adalah pengangkatannya ke langit. Dalam surat Maryam 19:56-57, disebutkan bahwa Allah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa Nabi Idris tidak mengalami kematian seperti manusia pada umumnya, melainkan diangkat oleh Allah ke langit untuk sebuah tujuan yang mulia. Menurut sebagian riwayat, Nabi Idris ingin mengetahui jumlah amal yang dicatat oleh malaikat untuk dirinya setiap hari. Kemudian Allah mengizinkannya untuk bertemu dengan malaikat maut dan memintanya untuk mencabut nyawanya di langit keempat, agar ia bisa merasakan kematian sebelum diangkat kembali hidup-hidup oleh Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan Nabi Idris yang sangat tinggi di sisi Allah, di mana Allah memperkenankan permintaannya yang istimewa ini. Kisah pengangkatannya ke langit ini mirip dengan kisah Nabi Isa AS, yang juga disebutkan dalam Al-Quran akan diangkat ke langit tanpa melalui kematian. Peninggalan Nabi Idris dalam tradisi. Nabi Idris meninggalkan jejak yang dalam tradisi keagamaan dan ilmiah umat manusia. Kemampuannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendidik umatnya tentang tauhid, serta pengangkatannya ke langit menjadikannya sosok yang dihormati dalam berbagai tradisi agama, termasuk dalam tradisi Yahudi sebagai Enoch, yang juga dikatakan diangkat oleh Tuhan. Banyak yang berpendapat bahwa Nabi Idris akan memainkan peran penting di akhir zaman, meski tidak setenar Nabi Isa dalam hal ini. Sebagai nabi yang diangkat ke langit, beberapa ulama berpendapat bahwa mungkin ia akan kembali ke dunia untuk membantu menyebarkan kebenaran Allah sekali lagi. Kesimpulan. Kisah Nabi SIS dan Nabi Idris memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan manusia pada zaman awal peradaban. Nabi SIS AS, sebagai penerus Nabi Adam, memainkan peran penting dalam menjaga ajaran tauhid di tengah-tengah perpecahan antara keturunan Habil dan Kabil. Nabi Idris AS, dengan segala kebijaksanaan dan ilmu pengetahuannya, menunjukkan bahwa agama dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan. Kedua nabi ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya berpegang teguh pada iman, menghadapi godaan duniawi, dan terus berusaha meningkatkan diri baik dalam ilmu pengetahuan maupun ibadah. Dari kisah Nabi SIS alaihi salam dan Nabi Idris alaihi salam, ada beberapa hikmah dan pelajaran penting yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari. 1. Teguh menjaga keimanan di tengah godaan.
Kisah Nabi SIS memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga keimanan dan kesetiaan kepada Allah, meskipun dihadapkan dengan godaan duniawi dan pengaruh negatif dari lingkungan sekitar. Nabi SIS hidup di tengah-tengah umat yang sebagian besar mulai tergoda oleh kemewahan, musik, dan hiburan yang menyesatkan, tetapi ia tetap teguh pada ajaran tauhid. Pelajaran ini relevan bagi kita di zaman modern, di mana banyak godaan yang dapat menjauhkan kita dari keimanan dan ibadah. Hikmah. Kita harus selalu waspada terhadap pengaruh buruk di sekitar kita, dan tetap menjaga keimanan serta menghindari hal-hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. 2. Pentingnya ilmu pengetahuan dalam kehidupan. Nabi Idris dikenal sebagai nabi yang berkontribusi besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk astronomi, matematika, dan cara menulis. Ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan umat manusia. Nabi Idris juga mengajarkan pentingnya menggunakan ilmu pengetahuan untuk mempermudah hidup, seperti dalam bidang pertanian, astronomi, dan waktu. Hikmah. Menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim. Ilmu tidak hanya untuk meningkatkan kualitas kehidupan duniawi, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus berusaha terus belajar dan mengembangkan diri dalam berbagai bidang ilmu. 3. Kesabaran dalam menghadapi ujian dan tantangan. Nabi SIS dan Nabi Idris menghadapi berbagai ujian dalam berdakwah. Nabi SIS harus berhadapan dengan umat yang mulai tergoda oleh dunia, sementara Nabi Idris menghadapi umat yang menyimpang dari ajaran tauhid. Meski demikian, kedua nabi ini tetap sabar dalam menjalankan tugas mereka dan tidak pernah menyerah untuk menyampaikan kebenaran. Hikmah. Sabar adalah kunci utama dalam menghadapi cobaan hidup. Ujian akan selalu ada, tetapi dengan kesabaran dan keteguhan iman, kita dapat melewatinya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu bersabar dalam menjalani segala tantangan dan tetap berusaha menjalankan perintah Allah dengan sepenuh hati. 4. Beribadah dengan penuh keikhlasan. Kedua nabi ini menunjukkan betapa pentingnya beribadah dengan penuh keikhlasan dan dedikasi. Nabi Idris, misalnya, dikenal karena ibadahnya yang sangat tekun hingga Allah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Ini mengajarkan kita bahwa ibadah bukan hanya rutinitas, tetapi harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah. Hikmah. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita harus mengutamakan ibadah yang ikhlas. Keikhlasan dalam beribadah akan mendekatkan kita kepada Allah dan memberikan ketenangan serta kebahagiaan sejati. 5. Menghindari perpecahan dan permusuhan. Nabi SIS berhadapan dengan dua kelompok keturunan Adam yang memiliki jalan hidup yang berbeda. Keturunan Habil yang beriman dan keturunan Kabil yang hidup dalam kesesatan. Meskipun ada perbedaan yang mencolok, Nabi SIS berusaha menjaga persatuan dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya menghindari perpecahan di antara umat manusia dan selalu berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Hikmah. Dalam kehidupan bermasyarakat, perbedaan pandangan dan gaya hidup mungkin tak terhindarkan. Tetapi sebagai Muslim kita harus selalu berusaha menjaga persatuan dan perdamaian. Perpecahan hanya akan membawa kerusakan, sementara persatuan dalam kebaikan akan membawa keberkahan. 6. Ketaatan dan ketakwaan membawa kemuliaan. Nabi Idris adalah contoh sosok yang sangat taat kepada Allah, sehingga ia dianugerahi kedudukan yang tinggi di sisinya. Ini menunjukkan bahwa ketaatan dan ketakwaan seseorang kepada Allah tidak akan pernah sia-sia.
Allah akan membalas setiap amal saleh dengan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Hikmah. Ketaatan kepada Allah dan ketakwaan dalam menjalankan perintahnya adalah jalan menuju kemuliaan. Meskipun mungkin di dunia kita tidak selalu mendapatkan hasil yang langsung terlihat, namun Allah akan memberikan ganjaran yang besar di akhirat. 7. Menghindari kemewahan yang melalaikan. Keturunan Kabil jatuh dalam kesesatan karena terlalu mencintai dunia dan kemewahan yang melalaikan mereka dari mengingat Allah. Ini adalah peringatan bagi kita semua untuk tidak terlalu terikat dengan kenikmatan dunia yang fana, karena hal tersebut bisa menjauhkan kita dari tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu mengabdi kepada Allah. Hikmah. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, dan kita tidak boleh terjebak dalam kemewahan yang melalaikan. Keseimbangan antara dunia dan akhirat harus selalu dijaga, dan kita harus selalu mengingat bahwa tujuan utama kita adalah meraih ridha Allah di akhirat. 8. Menerima hikmah di balik setiap peristiwa. Pengangkatan Nabi Idris ke langit adalah tanda kebesaran Allah dan menunjukkan bahwa ada hikmah di balik setiap peristiwa. Allah selalu memiliki rencana terbaik untuk setiap hambanya. Kadang-kadang, kita mungkin tidak memahami sepenuhnya hikmah di balik suatu kejadian. Tetapi kita harus percaya bahwa Allah adalah yang maha bijaksana dan selalu merencanakan yang terbaik untuk kita. Hikmah. Sebagai hamba Allah, kita harus percaya bahwa setiap kejadian dalam hidup ini, baik maupun buruk, memiliki hikmah yang mungkin tidak kita sadari pada saat itu. Kita harus selalu berusaha ikhlas dan berserah diri kepada Allah dalam segala keadaan. 9. Keharusan berdakwah dengan ilmu dan keteladanan. Nabi Idris tidak hanya berdakwah dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan nyata, seperti memperkenalkan ilmu pengetahuan dan mengajarkan cara hidup yang benar. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah yang efektif adalah dakwah yang didasarkan pada ilmu dan keteladanan. Kita harus menyebarkan kebaikan dengan cara yang bijaksana dan menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Hikmah. Dalam berdakwah, kita harus menyertakan ilmu yang bermanfaat dan menunjukkan keteladanan dalam perbuatan. Kata-kata tanpa tindakan tidak akan berpengaruh, dan ilmu tanpa amal akan sia-sia. Dengan mengambil hikmah dari kisah Nabi Sis dan Nabi Idris, kita diingatkan akan pentingnya iman, ilmu, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan ini. Mereka adalah teladan bagi kita untuk selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan menjaga diri dari segala bentuk kesesatan serta godaan dunia. Sahabat inspirasi yang berbahagia, demikian kisah perjalanan Nabi alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam ini saya sajikan, semoga bermanfaat menambah wawasan literasi di dalam kehidupan kita dan dapat kita petik hikmah nilai dari kisah tersebut untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita agar lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian, kesetiaan sahabat dan dukungannya pada channel saya ini saya ucapkan terima kasih. Semoga menjadi nilai kebaikan. Selamat berjumpa kembali dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.